2 Petrus pasal 3 ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Saudara, apakah ada di antara kita yang tahu apa itu yang namanya surat wasiat? Pernah dengar tentang yang namanya surat wasiat itu apa? Rahasia. Wasiat itu apa sih sebenarnya? Kalau kita bicara tentang wasiat, biasanya kalau di sinetron-sinetron gitu ya, saya tahunya wasiat itu ceritanya misalnya bapaknya udah mau mati begitu ya, mau mati kasar amat ya, mau meninggal begitu ya. Terus detik-detik terakhir sebelum papanya meninggal, anaknya dipanggilin begitu ya, terus dia kasih nasihat A, B, C, D begitu. Ini biasanya seringkali disebut wasiat begitu. Atau ada juga yang berupa tulisan, isinya anak pertama dapat rumah di Depok, anak kedua dapat rumah di Bali begitu misalnya. Ini adalah wasiat-wasiat, entah itu bentuknya bisa nasihat, bisa harta, dan lain-lain sebagainya begitu. Tapi biasanya yang namanya surat wasiat itu ditulis pada masa akhir hidupnya begitu. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus sebagai surat pengembalaannya yang terakhir sebelum ia mati. Kalau kita baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 15, Rasul Petrus berkata, "Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu." Jadi ini adalah surat pengembalaan terakhir Petrus kepada jemaat-jemaat Kristen, yang dicatat juga di dalam 1 Petrus pasal 1 itu kepada jemaat di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia, Bitinia. Jadi ini adalah surat terakhir Petrus kepada orang-orang Kristen di sana pada waktu itu. Nah, karena ini adalah surat terakhir, ini adalah surat wasiat bisa kita bilang yang Rasul Petrus harapkan supaya orang-orang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia ini mereka bisa bertumbuh di dalam kasih karunia, pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Karena itu kita perlu memperhatikan surat wasiat ini begitu, karena wasiat ini tidak hanya berbicara tentang apa yang menjadi harapan Petrus kepada orang Kristen pada waktu itu, tapi juga bagi pada orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini begitu. Dan kalau kita memperhatikan isi surat dalam 2 Petrus secara utama begitu ya, dari 3 pasal ini kita akan menemukan bahwa pasal yang pertama itu berisi tentang panggilan untuk bertumbuh di dalam iman, dan yang kedua, pasal yang kedua itu berisi tentang peringatan dari ajaran-ajaran guru-guru palsu, dan pasal ketiga itu bagian yang kita baca tadi berisi bagaimana respon orang percaya yang sudah menerima keselamatan dari Yesus, yang menerima karunia dari Yesus Kristus, dan bagaimana respon orang percaya terhadap ajaran-ajaran palsu yang dibawa oleh guru-guru palsu pada waktu itu begitu. Nah, karena itu di bagian terakhir, benar-benar paling terakhir, boleh kita katakan ini bagian penutup yang paling akhir dikatakan oleh Petrus. Dia katakan di sini, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Bapak Saudara coba perhatikan kata "tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia". Saya highlight di sini begitu ya. Yang pertama, bagian penutup ini, Petrus bilang tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bapak Saudara, saya punya satu hobi begitu ya, selain pelihara hewan aneh-aneh begitu, kodok begitu misalnya. Mungkin Bapak Saudara sudah tahu saya pelihara kodok gitu ya. Tapi saya juga suka bikin akuarium Bapak Saudara sekalian. Ini salah satu akuarium yang ada di atas yang saya buat dengan tangan saya sendiri begitu. Nah, saya tidak langsung tanam tumbuhan asli ini dari usia yang sudah gede-gede begini begitu. Saya tanam itu dari ukuran masih kecil-kecil, atau bahkan beberapa itu saya tanam dari biji begitu ya. Jadi tidak langsung sebagus ini, tidak langsung selebat ini begitu, tapi saya tanam pelan-pelan gitu, mulai dari biji, mulai dari ada beberapa yang saya tanam dari usia kecil tunas begitu ya. Kenapa saya tidak tanam
dari tanaman yang udah langsung tinggi, karena kalau begitu diisi air nanti dia ngambang. Karena akarnya belum kuat, belum ngiket ke tanah yang di bawah itu yang saya kasih begitu. Jadi saya harus tanam dia dari kecil, dan waktu dia sudah mulai besar, akarnya sudah mulai kuat, saya tambahin airnya sedikit-sedikit sampai akhirnya bisa penuh akuariumnya sama air begitu. Kalau tidak, saya langsung skip gitu ya, saya langsung taruh yang gede itu seperti yang ada di sebelah kiri atau kanan ini. Itu kan sudah gede ya. Kalau saya langsung beli yang segede gitu dan saya tancap, kemungkinan besar ketika saya masukin air di akuarium itu dia akan terangkat. Dia akan mengapung begitu karena akarnya belum kuat begitu. Nah, kadangkala beberapa jenis tanaman saya tanam dari bibit begitu. Jadi saya bisa lihat bagaimana awalnya ada kecambah akar keluar, terus kemudian lama-lama mulai ada daun, mulai akarnya makin panjang, makin mengikat substratnya atau tanahnya. Kemudian setelah semuanya terlihat, akarnya sudah terlihat mengikat, daunnya sudah mulai panjang, barulah saya bisa dengan tenang menaruh air sampai penuh begitu, karena saya yakin tumbuhannya tidak akan mengapung begitu. Nah, ketika Petrus memberikan pesan dalam bagian yang kita baca ini, dia memberikan pesan bahwa dia punya kerinduan bahwa orang Kristen itu bertumbuh di dalam kasih karunia. Dan menariknya, kata bertumbuh yang dipakai oleh Rasul Petrus ini itu adalah kata dalam bentuk present imperatif. Artinya kata bertumbuh tersebut adalah perintah yang terus-menerus harus dilakukan, present imperatif. Jadi ini bukan berbicara tentang kamu harus bertumbuh, setelah kelihatan satu fase pertumbuhan, ya udah tidak bertumbuh lagi. Bukan begitu. Tetapi dari bahasa aslinya kita melihat bahwa kata bertumbuh ini adalah sesuatu perintah yang harus dilakukan berulang-ulang. Nah, kalau sama seperti cerita saya tentang bagaimana saya mengamati tumbuhan di dalam akuarium saya yang semakin lama semakin tinggi, ketika ada satu tumbuhan yang sudah mulai tidak kelihatan pertumbuhannya, pasti tidak lama dia akan mulai menguning. Dan makin lama dia akan mulai lepas dan mengapung. Artinya dia mati. Ketika pertumbuhan berhenti, maka yang terjadi adalah mati. Dan karena itu, kalau kita melihat ilustrasi tumbuhan ini, kita akan menemukan bahwa bagaimana caranya kita bisa terus-menerus bertumbuh, caranya kita supaya bisa terus-menerus bertumbuh adalah dengan berakar di dalam Kristus. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa kalau akarnya sudah kuat begitu, dia sudah ngikat tanahnya, maka saya yakin ketika saya masukin air, tanamannya tidak akan mengapung gitu. Jadi yang terpenting adalah akarnya, yaitu kita harus berakar kepada Kristus. Dan kalau kita bertanya, harapan Petrus kepada jemaat waktu itu adalah agar mereka terus-menerus bertumbuh. Bagaimana caranya? Ya ini jawabannya, yaitu mereka harus berakar kepada Kristus. Nah, ini kita bisa melihat bahwa kerinduan dari Petrus, di mana orang-orang percaya waktu itu di tengah segala keadaan, di tengah segala berbagai macam pengajaran palsu, salah satunya juga supaya mereka bisa selamat dari itu semua adalah berakar di dalam Kristus. Kita perlu terus-menerus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Kita terus-menerus perlu menjaga relasi kita dengan cara mungkin berdoa, ngobrol dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, begitu ya. Ini banyak cara praktis-praktis yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya untuk menunjang pertumbuhan kita. Bagaimana cara supaya kita tetap berakar di dalam Kristus? Banyak caranya. Salah satunya misalnya seperti mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah cara Allah berkomunikasi kepada orang percaya. Kalau kita punya teman, sahabat begitu ya, misalnya, untuk kita bisa jadi sahabat sama dia, coba ingat-ingat lagi Bapak Saudara sekalian. Apa yang perlu kita lakukan? Pasti ada perbincangan, sehingga saya merasa semakin dekat sama dia begitu. Kalau kita punya sahabat, coba ingat-ingat lagi kenapa saya bisa bestie sama dia begitu ya. Kenapa saya bisa nyaman sama dia, kalau saya cerita pasti bisa sama dia dan lain-lain sebagainya. Itu semua karena ada interaksi, ada komunikasi,
Dan di dalam iman Kristen, untuk kita bisa berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, komunikasi dan relasi kita dengan Kristus juga menjadi satu kunci yang penting. Sebagaimana kalau kita punya teman aja, kalau mau relasinya baik, ya kita harus sering ngobrol, kita harus sering cerita, kita harus sering ketemu, berinteraksi. Demikian pula kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita tidak pernah datang ke gereja, bagaimana cara kita bisa berakar dalam Kristus? Karena kita aja tidak pernah mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah berdoa, bagaimana kita bisa bertumbuh dan berakar dalam Kristus? Karena kita tidak pernah berkomunikasi tentang kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah membangun relasi kita dengan Tuhan. Karena itu, ini adalah beberapa langkah konkret yang bisa saya bantu kita untuk sama-sama sadar begitu ya, bahwa untuk menjaga relasi kita, untuk kita bisa bertumbuh dan berakar dalam Kristus, kita perlu menjaga relasi kita di hadapan Tuhan. Dan seperti yang digunakan oleh Petrus dalam bagian ini, present imperatif, artinya perlu dilakukan terus-menerus. Artinya ketika kita mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, itu pun juga harus dilakukan secara terus-menerus. Bukan hanya sesekali. Misalnya ketika Natal atau ketika Paskah begitu. Biasanya ada orang-orang Kristen yang dia melakukan doa, dia dengar firman Tuhan, dia datang ibadah itu hanya waktu Natal dan Paskah, Bapak-Saudara sekalian. Dan saya seringkali sebut mereka itu sebagai Kristen napas begitu ya, Natal Paskah, Kristen napas, Natal Paskah. Jadi mereka tidak pernah berelasi dengan Tuhan, mereka tidak pernah mendengar firman Tuhan, mereka tidak pernah merenungkan firman Tuhan kecuali pada waktu Natal atau Paskah begitu. Dan kalau kita pada malam hari ini boleh datang, saya rasa saya bersuka cita begitu ya, karena di doa Rabu ini ada yang datang, berarti Bapak Saudara yang hadir ini bukan Kristen napas begitu ya, bukan orang Kristen yang datangnya cuma Natal Paskah begitu. Dan ini adalah satu sukacita bagi saya karena ada beberapa wajah yang memang sangat setia datang di persekutuan doa Rabu dan persekutuan-persekutuan lainnya begitu. Dan kalau memang Bapak Saudara sudah rajin mengikuti persekutuan, mendengar firman Tuhan, mungkin membaca renungan Shepherd seperti yang sudah disiapkan gereja sebagai sarana, mari terus lanjutkan itu karena itu adalah bagian dan cara kita untuk bertumbuh dan berakar ke dalam Kristus. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, kita juga mau melihat bahwa ada dua hal yang penting yang menjadi alasan utama seseorang orang Kristen begitu ya bisa bertumbuh. Yang pertama tadi itu adalah berakar pada akar yang kokoh yaitu Yesus Kristus. Dan yang kedua yang tidak kalah penting juga itu adalah belajar mengerti firman-Nya begitu. Ada satu video di TikTok yang sering saya tonton begitu ya. Lelaki tidak banyak bicara tiba-tiba berteman dengan semua jenis begitu. Jadi ada video misalnya laki-laki ngajak ngobrol peliharaannya begitu. Ada laki-laki tiba-tiba ngajak ngomong motornya begitu. Terus banyak yang komen, ini antara laki-laki bisa berteman dengan segala jenis makhluk sama gila beda tipis katanya. Tapi kalau kita pikir secara rasional, bagaimana mungkin kita bisa berteman dengan motor atau dengan mobil atau dengan hewan kalau kita tidak mengerti bahasa mereka begitu. Karena itu kalau kita mau bertumbuh dan berakar pada akar yang kokoh, salah satu hal yang penting begitu ya, yaitu juga belajar mengerti firman Tuhan gitu. Tadi saya sudah bilang juga bahwa firman Tuhan itu adalah bagian dari cara Tuhan berbicara kepada kita begitu. Kalau kita tidak belajar mengerti firman Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki relasi yang baik begitu? Bagaimana caranya kita bisa punya relasi yang kokoh dengan Tuhan kalau kita aja nggak ngerti apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita? Kalau kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah mendengar firman Tuhan, sekalinya kita dengar firman Tuhan, apakah kita akan dapat dengan mudah mengerti? Saya rasa tidak, karena kita tidak membiasakan diri mendengar firman Tuhan. Atau jangan-jangan waktu pendetanya bacain ayat tertentu, ada ya cerita itu ya di Alkitab ya begitu. Salah satunya yang lucu dulu waktu awal-awal baru masuk saat itu adalah kisah di mana waktu Paulus berkhotbah ada yang jatuh dari jendela terus mati begitu. Terus lucunya karena kami masih baru begitu ya di Kisah Para Rasul,
diceritain kisah itu, terus kita pada nengok waktu jadi mahasiswa baru. Emang ada cerita itu ya gitu. Emang ada cerita itu ya? Kenapa? Karena kita masuk belum sebanyak itu membaca firman Tuhan, belum sebanyak itu menggali dan membaca firman Tuhan gitu. Apa jangan-jangan ada Bapak Ibu Saudara sini yang juga nggak tahu ya kisah itu ya? Ada yang tahu ya kisah itu? Paulus lagi berdoa, ada yang ngantuk jatuh dari jendela, dia mati. Tahu nggak? Iya tikus. Bagus ya kalau tahu, puji Tuhan ya. Nah, jadi itu ceritanya gitu ya. Dulu saya tidak ngerti, saya tidak tahu bahkan ada cerita semacam itu di Alkitab gitu ya. Ternyata Paulus waktu khotbah ternyata ngantukin begitu ya. Mungkin seperti saya juga khotbah ngantukin begitu ya. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa ketika kita mau berusaha belajar mengerti firman-Nya, ketika Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui firman-Nya, kita akan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Dan inilah 2 poin utama supaya kita sebagai orang percaya itu bisa bertumbuh terus-menerus, yaitu terus-menerus berpegang pada akar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita mau terus-menerus belajar mengerti firman Allah. Dan kalau kita melanjutkan dari surat yang bagian paling terakhir ini yang disampaikan oleh Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, di bagian yang kedua, Petrus berkata, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini satu, yang tadi bagian pertama adalah Petrus menghendaki orang-orang Kristen itu terus-menerus bertumbuh dalam kasih karunia. Dan yang kedua, orang Kristen itu punya pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ada satu video yang pengen saya tunjukkan kepada kita. Saya berharap kelihatan karena videonya bentuknya vertikal begitu ya, potret. Jadi ceritanya dia tuh merasa dia sudah kenal dengan temennya begitu. Jadi sebelum temennya kirim pesan, dia sudah bikin jawabannya dulu begitu. Jadi temennya kan bilang P gitu. Terus dia sebelum dia nulis lanjut, dia udah jawab apa gitu. Terus dia udah siapin jawabannya dulu, makan. Jadi dia udah tahu nih temennya bakal nanya lu lagi apa begitu. Dia pencet makan. Terus kemudian dia udah tahu nih temennya bakal nanya lu makan sama apa begitu ya. Dia udah siapin jawabannya ayam goreng gitu. Nah, terus dia pikir temennya mau berbagi kisah sukacita, makanya dia tulis alhamdulillah. Nggak taunya temennya kirimnya gue kecelakaan gitu. Terus dia sudah keburu pencet dan ternyata alhamdulillah kecelakaan begitu ya. Jadi saya beberapa waktu yang lalu ketemu video ini dan saya ngakak di atas. Semoga nggak kedengeran ke Pastor Jelas Titian ya. Cuman menurut saya lucu karena ini orang merasa mungkin dia kenal sama temennya, jadi dia udah tahu nih temennya bakal nanya apa aja, jadi dia udah siapin jawabannya begitu. Dan ketika melihat bagian ini begitu ya, ini sebenarnya cuman intermezzo aja begitu ya. Kira-kira saya jadi terbayang begitu bahwa ini adalah gambaran ketika kita sudah kenal sama temen yang kita dekat begitu ya, pasti kita akan ngerti bagaimana dia begitu. Apa yang dia pikirkan, bahkan mungkin beberapa orang yang temenan itu bisa sampai mengerti suasana hati temannya begitu, suasana hati sahabatnya begitu. Atau mungkin juga berlaku kadang-kala di pasangan suami istri begitu ya. Kalau istrinya sudah mulai mengurangi katanya per hari jadi 200 kata per hari, wah berarti ini ada yang salah nih dengan gua begitu misalnya. Atau ketika istrinya sudah mulai tidak minta makan enak gitu, wah berarti ada yang salah nih sama saya. Atau tiba-tiba istrinya tidak minta uang sayur, wah berarti ada yang salah nih begitu. Ada beberapa pasangan yang mengerti bahasa pasangannya begitu, tanpa perlu dia mengucapkannya begitu. Nah, ini adalah gambaran pengenalan yang seharusnya dimiliki orang percaya juga dengan Tuhan gitu. Jadi inilah yang diharapkan juga oleh Petrus terhadap orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka bisa kenal Tuhan Yesus Juru Selamat mereka begitu. Mereka kenal Yesus yang menyelamatkan mereka. Mereka kenal bagaimana hati Yesus yang mau menyelamatkan mereka begitu. Telah mati di atas kayu salib menyelamatkan mereka begitu. Dan ini adalah intermezzo contoh bagaimana seseorang yang seharusnya mengenal itu sudah saling kenal begitu, sudah tahu begitu, tanpa perlu mempertanyakan kembali kenapa ya Tuhan mau mati bagi saya. Memang kadang-kala pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting
untuk merefresh kembali iman kita. Tetapi yang menjadi harapan bagi setiap orang percaya itu seharusnya adalah kita tahu betul bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita sudah kenal Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik. Dan ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, kita tahu, kita sudah kenal Tuhan kita. Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa, kita tahu Tuhan kita yang mengatasi segala masalah dan tantangan. Karena itu kita tidak takut, karena kita sudah kenal. Dan Bapak Saudara, kalau kita bayangkan bagaimana sih, atau kita mungkin bertanya-tanya begitu ya, bagaimana sih cara kita bisa kenal dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang dalam gitu ya. Karena kalau kita baca di dalam bahasa aslinya di bagian ini juga Rasul Petrus menekankan pengenalan itu bukan seperti orang yang kenalan, hai saya Jason, kamu siapa begitu, bukan. Tetapi pengenalan di sini tuh bukan seperti orang kenalan, melainkan benar-benar kenal, benar-benar sama-sama tahu, bahkan saling mengerti begitu tanpa perlu mengucapkan gitu. Ini kata pengenalan yang cukup dalam. Dan kalau begitu bagaimana caranya supaya kita bisa kenal dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sedalam itu? Dan kalau mungkin pertanyaannya, jawabannya adalah ya mirip seperti yang tadi, yang pertama Bapak Saudara sekalian. Kita perlu berakar kepada Kristus, kita perlu belajar mengenal Kristus, mengenal firman-Nya, dan itu adalah hal yang sangat penting, terutama belajar mengenal firman Tuhan. Waktu saya remaja, saya itu banyak sekali mengambil pelayanan di gereja, dan saya juga banyak sekali ikut retret-retret yang diadakan oleh STT begitu. Salah satunya saya ikut SYC di Saat Malang, saya ikut juga STT Iman punya retret pemuda remaja, dan banyaklah retret-retret lain begitu ya yang diadakan oleh STT begitu. Dan saya juga ikut pendalaman Alkitab begitu. Jadi dulu sebelum saya dibaptis, saya masih umur 13 tahun kalau tidak salah, 14 begitu ya. Kemudian saya disuruh ikut pembinaan itu dulu. Ini bukan katekisasi ya, tapi kayak semacam pembinaan kitab Markus. Saya masih ada bukunya, bahkan di atas saya simpen itu, dibagiin bagi para calon peserta pembinaan kitab Markus begitu. Jadi saya disuruh ikut-ikut begitu bagi orang-orang yang mau dibaptis, bagi anak-anak yang beberapa tahun kemudian akan dibaptis, disuruh ikut begitu. Dan saya juga pernah ikut pembinaan-pembinaan lainnya, misalnya pembinaan tentang seksual dan iman Kristen di masa saya remaja. Banyak pembinaan-pembinaan tentang Alkitab, tentang firman Tuhan yang diberikan kepada saya waktu saya masih remaja pada waktu itu. Dan ketika saya melihat ke belakang, saya merasa bahwa itulah yang membuat saya semakin kenal dengan Tuhan. Itulah yang membuat saya semakin mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat saya begitu. Dan itulah juga yang membuat saya ingin belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Dan saya harus melepaskan semuanya untuk belajar firman Tuhan itu. Dan kalau kita kembali dalam pertanyaan ini, bagaimana kita bisa kenal dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita secara dalam, bukan kenal secara luarnya aja. Ya, kita perlu sungguh-sungguh terus-menerus belajar mengerti firman Allah. Karena itu Bapak Saudara sekalian, saya mendorong setiap kita, kalau di gereja ini disediakan ada pendalaman Alkitab, ada pembinaan, ada seminar, saya harap Bapak Saudara boleh menanggapinya dengan antusias. Karena ini adalah sarana buat kita belajar firman Tuhan, buat sarana kita semakin kenal dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau ada doa Rabu yang tema-temanya berkesinambungan dari satu kitab yang sama, mari kita dengan antusias mempelajarinya begitu. Karena memang kalau khotbah yang terus-terusan begitu tidak mudah begitu ya, tetapi mari kita tanggapnya dengan ini adalah pembelajaran supaya kita boleh lebih kenal dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu adalah salah satu cara supaya kita bisa terus-menerus bertumbuh, yaitu berakar kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Saudara,
kiranya firman Tuhan hari ini bukan hanya sebatas pengetahuan kita bahwa inilah yang diharapkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, tetapi kiranya juga apa yang diharapkan Rasul Petrus ini juga bisa kita hidupi dan bisa kita lakukan sebagai jemaat Tuhan di GKPKR Gedong ini. Kiranya Tuhan Yesus terus-menerus mengingatkan kita betapa pentingnya kita bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Dan terlebih lagi, semuanya itu kita lakukan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita menutup perenungan firman Tuhan pada sore hari ini di dalam doa.